Aaron Stewart kanker hingga merekayasa kejahatan kebencian dan membakar set acara bincang-bincang. Beberapa selebriti melampaui batas yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Tindakan mengejutkan mereka terjadi di depan dunia, meninggalkan reputasi mereka hancur. Berikut adalah 20 selebriti yang menghancurkan karier mereka di depan kamera dan bagaimana mereka kehilangan segalanya. Liam Neeson. Liam Neeson menghadapi reaksi keras setelah sebuah wawancara di mana ia berbagi cerita mengganggu dari masa lalunya. Dia berbicara tentang suatu ketika seseorang yang dekat dengannya diserang secara seksual oleh seorang pria kulit hitam. Saya pergi dan kembali dan dia memberitahu saya bahwa dia telah diperkosa. Itu berbadan yang bawa saya dan warning though. Dia berjalan di jalan. Ia dapat si amarah. Percura kerboan. Ideng terkira ia dengan 10 pria kulit hitam karena marah. Agar aku bisa membunuhnya. Dan itu, aku butuh waktu sekitar seminggu. Mungkin seminggu setengah. Untuk sedikit mengatasi hal itu. Kemudian, Aisyah ini darah bepaslahnya pikirannya itu. Dan Verani sangat malu. Reaksi langsung muncul. Nak yang menyebutnya rasis karena memiliki pikiran seperti itu. Meskipun dia mengakui bahwa dia menyesalinya. Samsam dispaivum wekubens birshin sharinsa dan chuachin. Shbe unbound based by racism and bestemo. Pemirsa celebrity, Emilia Trevor Noah, and Whoopi Goldberg, Miss Belia, meeting teen mo ay dimbid many words at tinggalan mas lalunya. Penggemar terpecah, dan kontroversi tersebut mengikutinya untuk waktu yang lama. Beberapa orang merasa sulit untuk menonton film-filmnya dengan cara yang sama lagi. Martin Lawrence. Martin Lawrence adalah salah satu bintang komedi terbesar pada tahun 90-an. Pada tahun 1994, ia diundang untuk menjadi pembawa acara Saturday Night Live. Kesempatan besar bagi setiap komedian. Tundi kebor yang selesai menjadi Pinoy career dan shot berweda menjadi bencana. Dan dilarang secara permanen dari Saturday Night Live setelah menyampaikan monolog pembukaan yang terlalu berlebihan. Netflix pernah dapatin kesempatan saya? Kapan saya mendapatkan kesempatan saya? Tapi sial, sekarang kesempatan saya. Dikenal karena komedi mentah dan tanpa filter, dia mendorong batasan malam itu. Membuat komentar kasar tentang kebersihan pribadi dan tubuh wanita. Leluconnya tidak hanya tidak pantas, tetapi juga masuk ke dalam detail eksplisit. Wanita di tahun 90-an punya izin untuk memotong pilih Packers. Pada satu titik, dia membicarakan tentang bagaimana wanita seharusnya merawat diri mereka dengan lebih baik. Menggambarkan hal-hal dengan cara yang ofensif dan tidak perlu. Dia menggunakan bahasa kasar untuk membicarakan hubungan dan membuat komentar tidak nyaman yang melewati batas untuk siaran televisi langsung. Saya harus mengatakan sesuatu. Beberapa dari kalian tidak mencuci pantat dengan benar. Menerai terowongan dari Senwani Serendeng, NBC House before on the Prangas dan Merleng, mengonti dan dengan pernyataan penafian yang menjelaskan mengapa itu dihapus. Mr. William di Saturday Night Live dia mengbal show dalam masalah ini, baik satu maupun lainnya. Insiden itu suatu dengan konsekuensi serius oleh Lawrence. Saturday Night Live melarangnya untuk tampil di acara itu lagi, dan kontroversi menggantinya selama 10 tahun. Juliana Rancic. Juliana Rancic menjadi salah satu orang yang paling banyak dibicarakan di Fashion Police tetapi bukan karena alasan yang baik. Selama sebuah segmen tentang Academy Awards 2015, dia membuat komentar tentang gaya rambut Zendaya yang menyebabkan kontroversi besar. Dia mengatakan, rambut gimbal Zendaya membuatnya terlihat seperti berbau minyak patchouli atau ganja. Banyak orang melihat ini sebagai stereotip yang menyinggung. Zendaya dengan cepat menanggapi di Instagram. Dia mengatakan ada perbedaan besar antara bercanda dan tidak menghormati. Dia menjelaskan bahwa dia memakai rambut alaminya untuk merayakan keindahannya dan merasa kecewa dengan kata-kata Rancic. Unggahan tersebut mendapat dukungan besar secara online dan orang-orang mulai mengecam Rancic. Rancic terus terwamaf, di Twitter, menstrai dia tidak pernah menyinggung siapapun. Kemudian dia memberikan pernyataan yang mengakui bahwa kata-katanya telah menyakiti orang. Dia berjanji untuk lebih baik dan menghindari mempromosikan stereotip. Ces satires are about we're not transporting appearance ways like. Transaksyon ko kan di Falananis kan debat di komentar ni Bartanet Rindre. Ewan, they were singing all hard already. Kaya stress mind and skubirap secara rin semot. Bebe dem aiding good son dipotong karena waktu. Orang naman Richard. To videos pangin orang menjadi viral, meninjau dan Ezra Miller dalam momen panas dengan seorang penggemar wanita di sebuah bar di Islandia. Klip pendek itu menangkap Miller yang bertanya kepada wanita tersebut apakah dia ingin berkelahi. Apakah kamu pelajarinya? Apakah kamu ingin bertarung? Polisi di mampu sama men. Tapi situasinya menjadi mengganggu ketika Miller tiba-tiba memegang lehernya dan mendorongnya ke truk kemudian ke lantai. Apakah itu Dostizimo? Bro. Apakah kamu mempelajarinya? Ransom or the video on part guy and clipped into back to the worry Oh wow, bro. Ya, kamu udah mau Incident sore in Spencer Bonnet White Shed. David si the boys from Ramadan. Live any controversy main shell. Miller Kidens we on the Weber and Callan Corner for like the Ayusa.
pencurian, dan pelecehan. Saya ditangkap karena berbuat onar. Oke. Saya menyerang Anda Shanding benar. Seiring kontroversi-kontroversi ini berkembang, begitu juga dampaknya pada karir Miller. Warner Bros. Menghadapi tekanan terkait The Flash, sebuah film besar yang dibintangi oleh Miller. Meskipun film tersebut dirilis, film tersebut kesulitan di box office, dan banyak yang percaya tindakan Miller memainkan peran penting. Peran Joan Rivers. Joan Rivers memiliki hubungan yang kuat dengan The Tonight Show, sering tampil dan bahkan menjadi pembawa acara tamu saat Johnny Carson absen. Ikatan profesional mereka tampak kokoh, tetapi pada tahun 1986, semuanya berubah. Rivers menerima tawaran dari Fox untuk memandu acara talk show larut malamnya sendiri, menjadikannya pesaing langsung Carson. Fox memulai jaringan dan mereka mendekati kami. Rupert Murdoch dan Barry Diller. Felihu sebenarnya bahasa persing, tapi fakta bahwa dia sudah memberitahu Carson sebagai panggung momen publik. Ketika dia menelpon untuk memberitahu, dia langsung menutup telepon. Itu saya menelpon lagi, tapi dia menolak untuk berbicara dengannya. We were go respond listen, bahwa NBC berbicara diskusi yang gas, jadi kira bahwa akan berperbarui kontraknya. Diversi dia pasti tentang masa depannya dengan jaringan tersebut, karena mereka terus menunda jawaban yang pasti. Benar-benar membuatku merasa baru. Mereka sangat terkejut ketika aku pergi. Trevor dan Fox sehingga proses berusaha dengan mereka sendiri, kita dia coba webaikan. Dia pendekatnya dengan tawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk ditolak. Ketika $15 juta berarti sesuatu, tahu, yang benar-benar uang jumlah besar. Mereka menjanjikan semua yang sudah ia miliki di NBC, bersama dengan kontrak 5 tahun, dan kesepakatan finansial signifikan senilai $15 juta, jumlah yang mengubah hidup pada saat itu. Carson tidak pernah berbicara lagi dengannya, dan ia secara permanen dilarang tampil di The Tonight Show. Jimmy the Greek. Jimmy the Greek adalah seorang komentator olahraga yang terkenal. Dia bekerja untuk CBS, dan sering membagikan pendapatnya tentang sepak bola. Namun, satu wawancara pada tahun 1988 merusak karirnya. Seorang wartawan bertanya kepadanya tentang Hari Martin Luther King Jr. dan kemajuan orang kulit hitam dalam masyarakat. Setidaknya firstnya sebuah ulang tahun Martin Luther King. Awas kemasan yang tiada daya orang kulit hitam dalam masyarakat. Ia awalnya ia berbicara tentang keadilan. Tapi kemudian ia mengeluarkan komentar yang mengejutkan banyak orang. Dia mengklaim bahwa jika orang kulit hitam mulai lebih banyak melatih, tidak akan ada lagi yang tersisa bagi orang kulit putih di sepak bola. Dia juga mengatakan bahwa hampir semua pemain berkulit hitam dan satu-satunya pekerjaan yang tersisa untuk orang kulit putih adalah posisi pelatih. Orang kulit putih adalah pekerjaan kepelatihan. Komentarnya menyebar dengan cepat dan orang-orang marah. Banyak yang menelepon stasiun TV untuk mengeluh. CBS menghadapi keputusan sulit untuk diambil. Jaringan tersebut menghadapi tekanan untuk bertindak. Tak lama setelah itu, CBS memecatnya. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix sudah membangun karir akting yang kuat. Tetapi wawancaranya tahun 2009 di acara Bincang-Bincang Larut Malam membingungkan banyak orang. Ketika dia muncul di acara David Letterman, dia tampak sangat free. Semua berjenggot dol, bergerakan kacamata win, dan berbicara dengan cara yang lambat dan canggung. Jenggot yang bosan, ya. Terima kasih. First penyuwish, tapi orang-orang tidak bisa membiarkan perkara secara serius atau bercanda. Selama wawancara, Letterman mencoba mengajukan pertanyaan sederhana. Tetapi Phoenix memberikan jawaban pendek dan aneh. Ketika ditanya tentang janggutnya, dia tampak tidak nyaman. Saya baik-baik dengan itu. Sekarang kamu pasti merasa aneh tentang itu. Curator Letterman badai acting yang gola film terbaru, Phoenix Homer thus merespons. Kami dan menyebutkan bahwa Regis Perenta berakting gara fokus pada musik hip-hop yang mengjutsin penonton. Letterman membuat lelucon dan penonton tertawa. Tetapi Phoenix tetap diam dan tanpa ekspresi. Toby semain bakal kemonar sin Ferdinand Tawas cerita mengalami malah pribadi. Perilakunya tampak begitu tidak biasa, sehingga Hollywood menjauh darinya. Gwyneth Paltrow. Oh ya, Gwyneth Paltrow. Vanessa Shaw. Kemudian terungkap bahwa semua ini adalah bagian dari tindakan yang direncanakan untuk film dokumentari berjudul I Am Still Here. Namun, kerusakannya nyata. Banyak studio berhenti menawarinya peran, dan dibutuhkan beberapa tahun penampilan luar biasa untuk memperbaiki reputasinya. Rachel Ziegler. Rachel Ziegler dengan cepat menjadi bintang yang sedang naik setelah membintangi West Side Story pada 2021. Namun karirnya terpuruk ketika kontroversi menyelimuti perannya dalam produksi ulang live-action Disney Snow White. Sementara banyak penggemar sudah skeptis tentang produksinya, komentar Ziegler tentang animasi klasik asli semakin membuat banyak orang marah. Kelais wawancara, ibang kritik film tahun 1937, Faye the Hour, di seksi ragaman.
dan ini pendekatan modern yang menolak kisah cinta antara putri salju dan pangeran, mengklaim bahwa karakter seharusnya fokus pada kepemimpinan. Dia bahkan bercanda tentang menghapus pangeran sepenuhnya, menyebutnya sebagai penguntit. Dengar ransom beri-beri dada. Iya. Nah, cenderung sama si Jackson dengan pernyataan ini. Karena bahwa dia hendak menunjukkan rasa hormat untuk klasik tersebut. Kritik semakin memburuk ketika Ziegler mengakui bahwa dia tidak pernah menjadi penggemar Snow White, mengatakan bahwa dia menontonnya sekali saat anak-anak dan tidak pernah menyukainya. Banyak yang mempertanyakan kenapa dia menerima peran tersebut jika dia sangat tidak menyukai versi aslinya. Sikapnya selama wawancara hanya memperburuk kritik dan para penggemar mulai menyerukan boykot film-filmnya, termasuk prequel Hunger Games. Sebab penting sosial menjadi gabung mendefinisikan karir justru merusak reputasinya. Vanilla Ice. Vanilla Ice adalah bintang besar pada tahun 1990 dengan Ice Ice Baby, tetapi kesuksesannya tidak bertahan lama. Karier musiknya mulai berantakan setelah beberapa lagu gagal. Kemudian dia memasukkan MTV March Hilanian Spardy Dummy Bro. Pendon 1999, is Conan Ghidorah Film Lame. Si Chodesh di mana komedian mengolok-olok musik yang buruk. Si video. Dan, yang ini tidak akan pernah kamu lihat lagi, karena kita akan, kurasa, menghancurkannya. Alih-alih hanya menertawakan videonya sendiri, dia diberi tongkat baseball untuk menghancurkan rekaman Isam Size Baby. We're watching you for a Syrian chicken or reporting in your camera. The berkata rewaited for an adult. The relakory to set for attacking Megari in the chopper in Murbrang. Lucu sekali kamu memberiku Oh, karena saya kontaminasi. Ay dumauturing iadang para espero kung ngayon sinfron tongkat were to Jon Stewart. For a number of Ricardo and Jane and Garofalo, for sa beringkan ketakutan. Ayo kita tonton sedikit tentang Mari kita tonton sedikit tentang kamu. Lalu kamu bisa maju. Ada juga red o ang goreng step by serwan sebagai lelucon yang menyenangkan. Banyak yang mengira dia marah dan pahit tentang karirnya yang meredup. Momen liar di MTV itu menjadi salah satu alasan terbesar karirnya tidak pernah pulih. Sean Connery duduk untuk wawancara dengan Barbara Walters pada tahun 1987. Percakapan dimulai dengan santai. Mereka berbicara tentang persahabatan, golf, dan kehidupan pribadinya. Kesenangan bermain golf juga. Saya tidak suka bermain golf dengan wanita. The watchers were already serious. Walters mengingatkan Connery, Finito Berwin di Mace Kumadas Menidos Pagtikino, directly Mace person wanita. Seperti yang kuingat, kamu bilang kamu tidak melakukannya dengan tangan terkepal. Lebih baik melakukannya dengan tangan terbuka. Tigreal bird and elf kada mahe prayari. Connery dihisan ang menjawab heo for nawaran niya sa beruba. Saya tidak menyukai itu. Saya tidak. Kamu belum. Uther Taylor Chalk to ban warisitin siya untuk mencari. Connery mengatakan bahwa terkadang jika seorang wanita tidak berhenti berdebat, tamparan mungkin diperlukan. Saya pikir itu sepenuhnya tergantung pada keadaan jika itu memang Dia pantas. mengklaim itu karsnya segera dengan tinju terkepal. Saya mewirda merasakan untuk terawin. Walters bertanya apa yang akan dia lakukan jika seorang wanita memukulnya kembali. Connery tertawa dan mengatakan itu akan menjadi situasi yang Nah, lalu kau masuk ke Asia nih. Maksud saya, mungkin dia jadi suka. Dan kemudian itu menjadi sesuatu yang lain. Saya tidak tahu. Wawancara ini menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam karirnya. Ini berfundu berfrono, tang menggawa tidak barang bukti. Jimenez memiliki pandangan yang kuno dan tidak dapat diterima tentang wanita. Michael Jackson. Dalam dokumenter Living with Michael Jackson, salah satu momen paling kontroversial terjadi ketika Michael Jackson duduk bersama Gavin Arvizo yang berumur 13 tahun di Neverland Ranch. Wawancara tersebut berubah ketika jurnalis Martin Bashir bertanya tentang anak-anak yang pernah menginap di rumah, terutama di kamar tidurnya. Bashir mempertanyakan, apakah itu pantas bagi seorang pria dewasa untuk bermalam dengan anak-anak yang tidak ada hubungan keluarga? Anak-anak ada keluarga selain datang dan mereka tinggal di rumahmu. Yaku orang dengan merusan water restoa kesona dan orang yang melihat ada yang salah di dalamnya. Dia menegaskan bahwa berbagi tempat tidur adalah tindakan kebaikan dan cinta, bukan sesuatu yang tidak pantas. Dia menjelaskan bahwa dia sering menawarkan tempat tidurnya kepada anak-anak sementara dia tidur di lantai, percaya bahwa itu adalah hal paling dermawan yang bisa dia lakukan. Saya merasa kasihan pada mereka karena itu menghakimi seseorang yang sebenarnya ingin membantu orang lain. Ketika Bashir Sunongnya lebih tahu bertanya apakah anak-anak bisa tinggal di kamar terpisah, Jackson mengakui ada kamar tamu, tetapi mengklaim anak-anak selalu lebih suka tinggal bersama. Wawancara tersebut menyebabkan reaksi balik besar-besaran, memicu peningkatan pengawasan, dan akhirnya memainkan peran dalam persidangan tahun 2005. Kontroversi itu mengikutinya sepanjang hidupnya, dan masalah keuangan hanya memperburuk keadaan hingga kematiannya pada tahun 2009. Mel Gibson menjadi terkenal sebagai influencer kesehatan setelah meluncurkan aplikasinya, The Whole Pantry, pada tahun 2013. Dia juga menerbitkan buku masak, mendapatkan banyak pengikut.
Henceforth sewan dan diawalami. Tapi kemudian dia membuat klaim yang mengejutkan. Dia ternyata seorang Wangsing Sawadisi memiliki beberapa kanker dan sedang merawatnya melalui makan sehat dan pengobatan alternatif. Banyak yang mempercayai ceritanya dan mendukungnya. Diuji untuk kanker ovarium. Saya stres lagi mempunyai kanker di rahim saya. Namun pada tahun 2015 pertanyaan mulai muncul. Orang-orang mulai meragukan klaimnya. Dan rumor tersebar bahwa dia tidak pernah sakit. Kaitigbidian Bell Gibson. Ings kanang Bayford Seattle sagadi with kanker. Tesurip ringi kan mendonasi swing dari bisnis simula kemo. Tapi di investigasi menawarkan bahwa donasi tersebut tidak pernah terjadi. Ya train na si Wakiranay, dis memberi kamas wawancara kendo Australian Women's Weekly. Di mana just dihirnya lewat gawin mawadis telah berbohong. Dis mengatakan masa kecilnya yang sulit berperan dalam tindakannya. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Karirnya runtuh seketika. Orang-orang yang dulu mempercayainya merasa dikhianati. Pada tahun 2017, dia menghadapi konsekuensi hukum dan didenda $410,000 karena menyesatkan publik. Kedua setelah satu skandal influencer terbesar. Demikian nawar sponsor menginsurkan karir yang paling sukses. Tom Cruise. Tom Cruise terlibat dalam beberapa momen yang mengubah pandangan orang terhadapnya. Salah satu yang sering terkenal adalah wawancaranya dengan Peter Overton. Reporter tersebut bertanya apakah Nicole Kidman adalah cinta sejatinya. Awalnya, Cruise memberikan jawaban sopan. Mengatakan bahwa dia ingin Kidman bahagia. Dan bahwa dia berencana untuk menikah. Queersian. Islam orang yang, tahu saya berencana untuk menikah lagi. Tetapi dari kepercayaan tentang hubungan masa lalunya terus berlanjut, dia kehilangan kesabaran. Dia mengatakan kepada Overton bahwa dia telah melewati batas dan perlu bertanggung jawab atas rasa ingin tahunya sendiri daripada menyalahkan orang lain. Dengar begini malahnya, Peter. Kamu melewati batas sekarang. Kamu melewati batas, kamu tahu. Kemudian ini momen yang paling baru. Cruise menyuruh reporter itu untuk menjaga kesopanannya. Banyak yang melihat ini sebagai tindakan kasar dan agresif. Momen lain yang menjadi berita utama adalah wawancaranya dengan Oprah Winfrey pada tahun 2005. Alih-alih duduk dan menjawab pertanyaan dengan normal, dia melompat di atas sofa, berteriak, dan menggenggam tangan. Jadi Katie pernah mengatakan kepada majalah 17, ya? Dia sangat bersemain tentang hubungan barunya dengan Katie Holmes. Tapi perilakunya yang berlebihan mengejutkan banyak orang. Oprah bahkan bercanda bahwa dia sudah pergi. Wawancara ini menjadi salah satu momen yang paling diejek dalam sejarah acara talk show. Untuk berdiskusi dengannya secara pribadi, tapi kamu tahu. After scene sedena sering watching where she cruises Kirkwardy. Banyak yang menganggap dia bertindak aneh. Enwari bahkan Shirley Murray berbanuainya. Will Smith. Panggung Oscars menjadi pusat kontroversi ketika Will Smith berjalan dan menampar Chris Rock di depan penonton langsung. Howard Church ini terjadi setelah Rock sebut lelucon dan botak Jada Pinkett Smith. Garage di film G.I. Jane. Jada, yang menderita alopecia, tampak tidak terhibur. Smith tertawa mendengar lelucon itu. Tetapi beberapa detik kemudian, dia naik ke panggung dan menampar Rock. Oh, wow. At Smith memory kursinya, dia berteriak 2 kali, nyukai Rock yang tidak menyebut nama Jada. Suasana dalam ruangan berubah total. Rock mencoba menjaga agar acara tetap berjalan, terlihat terkejut, tetapi menangani situasi itu dengan profesional. Jangan sebut-sebut nama saya. Wah, sobat. Ya. Ewan Kurakan Sobasidi. Akademi melarangnya selama 10 tahun. And banyak yang di Hollywood dan Maori. Karirnya yang dulunya tak terkalahkan mengalami pukulan besar dengan proyek-proyek yang tertunda atau dibatalkan. Bobcat Goldthwait. Bobcat Goldthwait bukanlah orang yang asing dengan perilaku kacau di acara bincang-bincang, tetapi penampilannya di The Tonight Show dengan Jay Leno pada tahun 1994 adalah salah satu momen paling ceroboh dalam karirnya. Goldthwait yang terabur itu pernahnya bukan karena komedi atau aktingnya, tapi karena menghancurkan set acara larut malam. Ketika Jay Leno memperkenalkannya, penonton sudah tahu sesuatu yang mengejutkan mungkin terjadi. Selama percakapan mereka, Goldthwait tidak tampak menyesal. Sebaliknya, dia bercanda tentang perlu bertindak gila untuk tetap relevan selama musim penilaian. Tidak, aku harus gila. Tidak, Anda tidak perlu menjadi gila. Aku harus gila. Kemingin sarkastis si Remobet Derby Yusrey, Kurt and Hatwig, anak-anak member Hannibal, anak-anak Bullding lebih banyak sosok seperti dia. Tapi apakah Anda melihat diri Anda sebagai panutan bagi generasi muda kita? Saya pikir saya adalah panutan yang baik untuk anak-anak. Manusia dari momen paling mengarskan. Dia mengeluarkan cairan pemantik dan korek, membakar kursinya. Leno dan kru bereaksi terkejut, meminta dia duduk di kursi yang terbakar. Goldthwait menolak, mencoba meredakan situasi. Duduk. Aku tidak duduk di situ. Siyempre nong entry. Sinters with Winoy untuk lautunan.
Pihak berwenang di gawa aksi tersebut enteng dari Presya. Scott Burbank verdaude mewar Taiwan researcher ilegal yang membawa zat mudah terbakar dengan tujuan merusak. Setiap tuduhan membawa kemungkinan denda sebesar $2.700. Pangeran Andrew. Wawancara Pangeran Andrew dengan BBC Emily Maitlis berubah menjadi bencana yang mengarah pada keputusannya untuk mundur dari tugas kerajaan. Menginap di rumah seorang pelaku kejahatan seksual yang telah dihukum. Diskusi berfokus pada hubungannya dengan Jeffrey Epstein, seorang pelaku kejahatan seksual yang dihukum. Alih-alih menjauhkan diri dari Epstein, Pangeran Andrew mencoba membenarkan hubungan mereka dengan mengatakan itu memberinya peluang yang menguntungkan. Pernyataan itu saja tidak diterima baik oleh publik. Itu adalah tempat yang nyaman untuk menginap. Gerdinsium starting foreign affairs tidak menyangkal. Ten Burns dengan Virginia Roberts, salah satu penuduh Epstein, meskipun ada foto yang tersebar luas menunjukkan mereka. Pusha mengklarifikasi dirinya hanya memperburuk keadaan. Banyak yang melihat wawancara tersebut sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab daripada memberikan jawaban jujur. Bisnis dan organisasi mulai memutuskan hubungan dengan amalnya. Keluarga kerajaan yang ingin mengendalikan kerusakan mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi ikut serta dalam tugas-tugas publik. Jussie Smollett. Jussie Smollett adalah seorang aktor terkenal setiap TV Empire. Tidak pada di 2019, dia menjadi terkenal karena hal lain. Dia mengingatkan secara polisi bahwa dua pria bertopeng menyerangnya larut malam di Chicago. Shira mengklaim mereka mengucapkan hinaan rasial dan homofobik, menuangkan cairan padanya, dan memasang tali di lehernya. Second X is a live factor, so the first to know where them. Interwar Trump's day celebrity and politisi, Durabi Dukarin on Noir. Namun saat polisi menyelidiki, Duragir Noir pen may salah dengan ceritanya. Pingamber station Mr. Murani buala sensor data sinta no. It's Migersan. Gusto film, tanong mereka mengatakan karena polisi bahwa Smollett telah membayar mereka sebesar $3,500 untuk merekayasa serangan tersebut. Mereka mengatakan dia menginginkan lebih banyak perhatian publik dan berharap itu akan membantunya mendapatkan gaji lebih baik di Empire. Smollett wish was jarring and with $100 and prove rekayasa sangiris dan merusak reputasi Chicago. Payinugalian siya rin tanong berselakan berbohong siya polisi. Dia dijatuhin hukuman penjara dan kerja sosial. Karirnya dengan cepat hancur dan dia dikeluarkan dari Empire. Bahkan Donald Trump bereaksi terhadap kasus ini, menulis di Twitter, bagaimana dengan MAGA dan puluhan juta orang yang kamu hina dengan komentar rasial dan berbahaya. Gary Smollett and Bernie Boss at Back Deer Hollywood, their hominor berdir Warren. Archlon Davidson. At Armon Ibn Bang, kreatif Farawis pukulan besar, Ketchitkaw Ragugain, Morna Albachan per ang kawan yang mengejutkan. Sawar di posisi hukum, tising kronit warteng rano cercan rasial beberapa kali di masa lalu. Tisigar Masoni mempertimbangkan pernikahan bertema perkebunan, seorang ide yang banyak dianggap sangat menyinggung. Dari memulai penggigis ekuitas merek itu. Tapos kurang kita may bim to base. Regardless sa ng election charity, and controversy na may wabarteng ka dispensar di Asher the Today Show, ang namambawas situasinya. Lisarius tingin belasyon on Shrine Bay, dia menggambarkan dirinya sebagai korban, mengklaim dia dinilai tidak adil. Dia memberikan permintaan maaf yang kuat selama wawancara, hanya menyebutkan video permintaan maaf sebelumnya. Banyak penonton merasa dia kurang tulus, yang memperburuk reputasinya. Yang bisa malah dengan saya, dan saya membiarkannya begadang lebih lama dari waktu tidurnya. Personal point for one friend, Fernando Manfredonbor and Safin Shindoit son Stabbert Swanton, Newson untuk memutuskan hubungan. Merek-merek seperti Walmart dan Food Network menjauhkan diri, menyebabkan penurunan tajam dalam karirnya. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg diwala karena Prairie dalam Zombieland dan Now You See Me, disukai oleh banyak orang karena penampilannya yang cerdas dan cepat. Dia bahkan mendapatkan nominasi untuk penghargaan besar, seperti Academy Award dan Golden Globe. Namun, di luar film, dia mendapatkan reputasi sebagai orang yang kasar. Dan satu wawancara membuat keadaan jauh lebih buruk. Ya. Satu tim baseball dengannya. Karena first thing Romina Puga, Dory Eisenberg based in Molikong. Even bersing komentar sarkastis tentang Corey Boys ken pertanyaan dan bahkan menggoda Yira karena menulis catatan di tangan. Pertanyaan. Pares kau diam-diam menjembijikan pertanyaan untuk wawancara. And I said to Frank, share about it our stains to bear on club at Sipate Shurdare. Hey, shooter there on the say. Hey, kamu di waktu. Okay. Kyo report to Kodigar matter of always sing commentary to the bar I did at Sir Honor dan tiwa nyaman. Sebenarnya berkala pun Benar-benar menjengkelkan. Bertrain non Jesus Explorer Nefers Tara Online. Yorik Barmajain Cation and Sombong. Reputasinya menderita dan penonton semakin sulit mendukungnya. Sean Combs. Kamera keamanan merekam Sean Combs menyerang pacarnya saat itu, Cassie Ventura, di lorong hotel Los Angeles. Bertahun-tahun kemudian,
Rilis rekaman ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang perilakunya. Persyaratan. Video origination Ventura de Lordern Tower Hotel. Ipaki iumain sa Vundapuri. In First Now, Roxas Music, Sean P. Combs. Cerdikan siya naman para Ventura and sigan aggressive menemuin. Ting Vitrio di palempar kanya kelantay. Sa delivery tak berdaya, dia menendang niya 2 kali. Joe Chingy Hotel, Los Angeles, Venezuela, o Rebers Dambay. Ikadari kami berang balik niya for manadik siya dengan paksa ke babalik ke kamar hotel. Ventura kemudian mencoba menggunakan telepon hotel di dekat lift, mungkin untuk meminta bantuan. Combs berjalan pergi sebentar, tetapi kembali, menghimpitnya, dan tampaknya memukulnya lagi. Rekaman berakhir dengan dia duduk di dekat lift dan melempar vas melintasi lorong. Dessas pesengaptures and koda pambus fast sketch di garang kalbo lemparnya ke arahnya. Petri Netron Teorichuan Citra Combs. Winini Gregor pertanyakan kepribadiannya, dan relawam del lalunya. Kontroversi terbaru tampaknya telah mengakhiri karir lamanya. Beberapa kesalahan bisa diperbaiki, tapi karir-karir ini tidak pernah sama lagi.